Ceritane nek wong wedok ngaku-ngaku tak cabuli. Lah iya. Kira-kira sampean percaya aku nyabuli kuwi? Masalahe nyapo wedi aku malah wedi. Aja ngefan karo aku. Biasane wong ngelokne kuwi mergo pengen wong ngalok kuwi asline pengen melok. Makanya kula ngentosi niki mengke sak sampune mantun. Kalau udah selesai saya tak datang ke sana. Tak tanya no masalah iki piye. Tapi lek bengi-bengi ini aku dijebak. Tapi lek ora diparani kok gak mari-mari. Oke, mau doanya. Dan setelah ini saya mau nemuin Bu Marlena. Wedi lowomu ya ada. Saya cari aku nyabuli ya. Parah. Lek pikire kula ngeten paling naksir karo aku paling. Lah tuntutane kon rabi ya. Ya, tanggal 27 sampai 1 minggu. Itu semua media yang ada di Pondok Nuswantoro separuh harga. Potong harga 50%. Daun kelor. Ya Habib Salawat Sallallahu ala Muhammad. Tasik semangat. Masyaallah. Sehat, semangat, kuat, bergas, sering keramas. Kayak aku gitu loh, semangat. Terus kabeh aku berkeramas. Kurang ding. Cek wudu tok. Dijaga wudune nggih. Sinten sing purun jaga wudune iku insyaallah mengke saka dhahire ae nyambung ning batine malih resi atine. Allahumma sholli ala Muhammad. Rogoe dijaga apa meneh batine luwih dijaga. Allahumma sholli ala Muhammad. Injih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun niki hadiahe, masyaallah. Saking Ibu Tumini Trenggalek. Endi Ibu Tumini? Ibu Tumini ndi Ibu Tumini? Sing nyayak hadiah iki lho ndi wonge? Wah. Iki wis jam pira iki? Jam 11:30 bengi. Sampai isuk tenan iki engko ya. Mendina lho ngene iki cah. Mantep ya. Kok sekawan sampai isuk neh ya. Heeh tenan ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus iki sitahe kok sapa iki?
Sinawi dari Klomengan Gunung Kawi. Sinten nih Pak Sinawi nih? Di. Wah, saking hamba Allah. Tenan. Jenengan iki sebutane. Alhamdulillah. Matur suwun. Sampean teko Gunung Kawi. Masya Allah. Klomengan, tenan. Piye iki mau ceritane teko kene? Wah. Wes suwi ndelok aku. Iki ceritane apa to iki? Kunir. Masya Allah, sampean ngerti lah aku butuh kunir. Gini. Sampean roh. Dosok-kosok nih kayak sabun. Oh ning lemah. Enek kayak lagune Cilianku. Mandiku nggih lemah nggih sabun nggih. Masya Allah. Lha sak menake iki lek nggawa piye? Tumpakne motor. Wong pira rene mau? Wong 3. Nggawa motor pira? Motor siji wong 3. Motor siji ki wong 2. Kate wong 3. Wah, mobil. Akhirnya beda motor. Sing nyopir siapa? Ning endi saiki? Sik leren, istirahat. Ya wis ora apa-apa. Iki kunire dhewe apa lek tuku? Tandurane dhewe. Terus sing ngepek sapa sing ngunduh? Bapake. Iki macul dhewe bapake? Ya Allah. Sampai entuk sakmene akeh iki? Oh, ora iki wis akeh aku isin ngene. Wis ngrepot nih njaluk tambang. Ora maksudku kok ya sakmene akeh gek ngepek dhewe lho. Ya muga-muga kesele repote iki mau diganti sing luwih apik, sing luwih akeh, luwih barokah, luwih berlimpah. Rezekine jenengan muga-muga kathah, terus bertambah barokah, saged damel ibadah, saged damel Mekah teng Madinah, keluargane panjenengan sakinah mawaddah warahmah, keturunane panjenengan soleh lan solehah, panjenengan mugi-mugi mengkeh ketika dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya robbal. Khusus sing keri mau ya keri ae sok-sok ae. Maksude uduk saiki suwuk ngono. Sing keri dhewe ki mah lho. Sing husnul khotimah mah lho. Besok aku ngono aku darane ndongakne ndang Allahumma sholli ala Muhammad. Ngene iki lho cah bakno ya akeh ya sing tresno karo Samsudin iki ya. Ngene iki lho ya padahal wingi lek wong lek ngenyake jutaan ewonan ya. Ternyata sing demen ya jutaan ya ewonan. Pokoknya sesuatu hal yang benar itu tidak butuh pembenaran. Yang benar itu pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu. Makanya Bapak Ibu sedaya panjenengan iku lek dilokne wong, lek dinyek wong, difitnah wong, didolimi wong ora usah susah. Cukup amalno hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wis ora usah bingung piye-piye. Terus iki ceritane aku saiki iki jek enek masalah, jane iki engko aku arep metu. Teman ngenteni masalah iki mari sik. Engko lek wis mari aku tak metu. Ceritane nek wong wedok
Ngaku-ngaku tak cabuli. Lah iya. Kira-kira sampean percaya aku nyabuli kuwi? Masalahe nyapa wedi aku pernah malah wedi. Aja ngefan karo aku. Biasane wong ngelokne kuwi mergo pengen wong ngalok kuwi asline pengen melok. Makanya kula ngentosi niki mengke sak sampune mantun. Kalau udah selesai saya tak datang ke sana. Tak tanya no masalah iki piye. Tapi lek bengi-bengi ini aku wedi dijebak. Tapi lek ora diparani kok gak mari-mari. Karepku ki lek aku nyabuli iki tak cabuli ning endi. Kapan ngono lho. Mare kula niku mendina ya karo santri. Ora tahu dhewe aku iki, mbok ning gua ya nek kancane. Lah aku teko mulai turu sampai tangi sampai turu neh iki gak pernah lepas teko ngene iki. Ngene iki asline ya mung jaga-jaga. Ora kok piye-piye. Wong nggih Hamid kula niku saya diakahi saiki dadi artis. Ya artise dukun santet barang kok. Heeh. Ya artise pesulap barang kok. Maksudnya artis iki akeh sing ngefan. Ngefan ki ora mung ya demen, termasuk wong sing ngelok niku ya ngefan. Mergo lek semane sampean niku mau mlaku, wong sing ngomongke ki pasti ning burine awake dhewe. Wong sing sering ngomongke awake dhewe, merhatekne awake dhewe, asline ki demen karo awake dhewe. Pengen kaya awake dhewe tapi ora iso, akhire ngelok. Delokan lek enek tangga ngomong, "Weh sugih." Sugih ki mergo pesugihan. Nah, asline pengen mergo ora iso. Ngono kuwi awakmu ya aja nesu. Lah awakmu nesu ya apa bedane sing ngelokne karo sing dilokne. Seneng lek dilokne. Mergo lek dilokne kuwi sebenarnya orang itu pengen seperti kita tapi tidak bisa. Niku secara akale, secara hakikate menungso niku lek akeh sing ngelokne, akeh sing ndolimi, akeh sing menghina kuwi mau akeh barokahe. Sebabe napa? Sebabe awake dhewe niku lek dilokne, dosane dhewe nggih kono, pahalane kono nggo kene. Lho saiki lek awake dhewe dikai barang apik, terus awake dhewe diguwak kok nesu, berarti awake dhewe bodoh, goblok ya ta. Dadi lek sampean dilokne nesu berarti aku ora omong lho ya. Sing ngomong sampean dhewe. Lho tenan saya niku. Padha karo tanduran kuwi mau lek pengen subur ya kudu gelem dikai kotoran. Gusti Allah niku Maha Kuwasa to. Lek sampean niku wis nyipati sifate Gusti Allah, lek sampean niku wis yakin Gusti Allah iku Maha Adil, ya kudu yakin karo keadilane Gusti Allah. Lek sampean niku mau wis sering ngamale ya Hayyu ya Qayyum, Gusti Allah mau urip, ya pasti nguripi. Wis nguripne awake dhewe ya mesti nguripi. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Alhamdulillah. Dalu niki nggih spesial kanggene kula. Sebab menapa? Sebab malam ini adalah malam di mana hasil karya saya yang saya berkarya lewat media sosial, lewat YouTube, yang awalnya saya bukan siapa-siapa. Alhamdulillah sekarang banyak saudara. Setelah menghadapi sebuah ujian, fitnahan yang luar biasa, tepat 1 tahun yang lalu saya dikatakan nipu, dikatakan cabul. Alhamdulillah sampai hari ini tidak terjadi apa-apa berkat pertolongan Allah Subhanahu. Dan alhamdulillah sekarang selain tetap bisa bertahan dan semakin jaya, alhamdulillah. Ingat niki terima tamu sampai bengi, sampai isu, sampai awan neh, sampai isu neh.
Alhamdulillah sekarang subscribe-nya sudah tembus 1,7 juta subscriber. Nilai 17 niki, 17 niki buat saya adalah sesuatu hal yang keramat buat saya. Sesuatu hal yang keramat karena 17 itu adalah angka yang keramat buat saya. Nanti santri saya mungkin masih ingat yang kemarin saya sampaikan ketika Abah ngalamin gangguan jiwa itu atau majdub itu, bahwa santri-santri dari 17 itu akan bermanfaat untuk yang lainnya. Dan 17 itu 1 sama 7. 1 itu alif dat diri kita. Dan pitu itu artinya pitulungan. Jadi siap-siap untuk menolong yang lainnya. Dan semua santri yang di sini saya wajibkan satu santri untuk punya 1 tongkat bambu kuning. Semua santri di sini wajib punya 1 tongkat bambu kuning kayak begini. Setiap santri wajib punya 1 tongkat yang nanti setiap harinya diasma dengan hijib barki dan hijib Jafar Shodiq dan juga surat At-Taubah ayat 128 sampai 129 sebanyak 333 kali. Yaitu amalannya laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaikum dan seterusnya niku. Ya. Siap? Besok cari bambu ya. Bambunya dapatnya harus yang di pinggir sungai. Jadi nanti jalan kita di pinggir sungai cari bambu. Nanti kalau sudah dapat saya nanti yang langsung bilang ke pihak desa, saya minta bambunya itu ya. Jadi bambunya harus bambu preng kuning, bukan yang tipis itu. Asli bambu kuning kayak gini, ini dari Banyuwangi. Saya kemarin bawa dari Pak Nur itu sekitar 40. Saya kasih ke Habib, ke para kiai kemarin. Jadi semua santri punya bambu preng kuning ya. Preng itu artinya deling bahasa Jawanya. Deling itu eleng. Makanya sering sekali bambu kuning itu dijadikan sebagai pagaran. Nanti untuk melawan Dajjal nanti ya. Kalau orang Jawa itu untuk pageran. Pageran itu sebenarnya biar orang itu eleng. Orang yang selamat itu yang eleng. Sak bejo-bejone wong lali, cek eleng wong ijek bejo wong eleng lan waspada. Ngoten. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan semoga nanti waktunya nuntut, nanti selesai ini saya entah jam 3, jam 2 saya langsung berangkat untuk nemuin si Marlena, si kebo gajah. Kewedihe ram kok tak delok. Urung tau ketemu, tak pareni ning omahe ora wangi ora enek. Heeh. Ayo milu Pak, kancanan aku Pak. Menawa njaluk dirabi. Sing rabi sing urung rabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Katanya saya cabul. Saya Amit nggih. Dituduh cabul itu sudah dari setahun yang lalu. Dituduh nipu itu sudah dari bahkan bertahun-tahun yang lalu. Tapi semuanya ya hanya sekedar cerita. Maksud saya itu kalau menuduh itu mbok ya membuktikan gitu loh. Paling enggak ya mbok ya dilaporkan gitu loh. Nuduh nipu tapi enggak ada satu orang pun yang merasa tertipu. Ada satu tok Mbak Novi Pratiwi itu. Itu. Tapi mohon maaf beliau datang ke sini itu tanpa ada yang mengundang. Mbak Novi Pratiwi itu loh. Dan beliau datang ke sini itu malah saya kasih uang. Jadi beliau sama sekali nggak ngasih uang, malah saya yang ngasih uang. Jadi nanti tak suruh ngupload tak apa-apa, tak suruh ngupload. Jadi kalau saya nipu itu, saya nipu apanya gitu. Kecuali kalau saya itu dibayar gitu. Beliau ngasih uang terus saya tipu itu baru. Beliau datang ke sini ya datang sendiri. Di sini bawa anak kecil punya apa itu kecenderungan ke apa? Ketergantungan ke bensin itu. Datang sampai sini ya saya terima. Saya kasih makan, saya terima dengan baik seperti inilah. Sepulang tak sangoni 1 juta. Demi Allah, demi Rasulullah, tanyakan ke orangnya. Terus hanya karena saya viral, sananya baperan.
takut kalau dikira berkompromi sama saya, takut kalau dianggap teman saya. Akhirnya takut kalau diserang sama si badut merah itu, terus bilang kalau ditipu sama saya. Terus saya nipunya pakai apa? Saya tipu bagaimana gitu maksudnya. Saya juga pengen ketemu sama Mbak Novi Pratiwi ini. Beliau datang sendiri ke sini, terus minta tolong sama saya untuk mendoakan anaknya itu, anak yang dia bawa itu. Ya saya doakan, itu tok. Katanya saya nipu. Ya. Makanya itu uang datang, malah saya kasih uang, saya belikan jajan, kok katanya saya nipu. Cuman gara-gara belikan mainan sama iya. Iya, sama lurah pondok itu dibelikan mainan. Sama anaknya itu mondok di Kiai Ahmad saya. Oh. Itu loh. Oh. Yang sampai di sini tuh. Ya dulu kan kecil waktu ke pondok situ. Sekarang mondok di iya. Oh, mondok di sana. Namanya Abimanyu. Iya, siap. Dulu saya sampaikan ke Mbak Novi ini harus diterapi, diruqyah minimal 7 kali. Terus beliau datang ke sini sekali, terus ada viral. Itu nggak ke sini lagi. Cuman masalahnya ketika saya viral, beliaunya takut tergiring opini itu. Iya. Saya yang dikorbankan. Persis kayak Bu Ningsih Tinampi. Duh. Bilang katanya saya sok sakti. Sok sakti mana sama bisa manggil malaikat sama bisa manggil nabi. Tenan. Semalih ngomong kayak uang itu saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, mohon doanya. Nanti setelah ini saya mau nemuin Bu Marlena. Gede lowomu ya ada. Oke, saya Jare aku nyabuli ya, jan parah iki. Lek pikire kula ngeten paling naksir karo aku paling. Lah tuntutane kon rabi ya, Perang ngeri ya. Kantan-tak iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya muga-muga mawon sedayane saged bisa selesai. Tapi memang ya seperti ini dari dulu. Setiap pondok ini berjalan, kalau banyak tamu yang datang ya pasti akan ada cobaan. Sama kayak pohon itu kalau berdiri semakin tinggi ya anginnya semakin kencang. Iya, pernah Pak. Pernah. Ini pertanyaan yang bagus ini. Kenapa nggak pernah menuntut balik dari orang-orang yang menuduh saya? Di dunia hukum itu tidak semudah seperti yang kita bayangkan. Dan masalahnya orang bisa dengan mudah untuk mengucapkan sesuatu. Kayak contoh begini Pak. Si badut merah itu kan menuduh saya menipu. Ya. Teman bisa lihat ketika dia datang di gerbang. Terus dia ditanyakan oleh pengacara saya. Jadi waktu kesini pengacara sama Bapak Kepala Desa itu ya datang sendiri tanpa saya mengundang. Itu dianggap saya yang menyiapkan. Waktu ditanya, kamu nuduh Gus Samsudin nipu? Enggak. Saya kan cuma bilang seandainya seperti itu. Nah, ketika selesai ada demo itu, saya coba untuk datang ke Polda waktu itu. Saya bikin surat laporan bahwa orang ini telah menuduh saya melakukan penipuan. Setelah itu saya lapor ke Polres, ke Polda. Dari Polres, polisinya berangkat ke Jakarta. Dari Jakarta ketika ditanyakan ke yang bersangkutan, dia menjawab, saya tidak bilang Gus Samsudin itu menipu. Saya cuma bilang seandainya Gus Samsudin itu menipu. Jadi kata-kata seandainya ini Pak, nggak bisa dipidanakan Pak. Makanya laporan saya pun ya nggak bisa diterima. Coba kalau dia benar-benar berani, ini saya upload Pak. Coba orang yang benar-benar, semuanya si badut merah itu ya, benar-benar berani pembuktian.
Dia bilang di media sosial itu, dia bilang Gus Samsudin itu penipu. Dia bilang seperti itu. Itu langsung bisa Pak dilaporkan, terus nanti dipanggil di polisi, dipertemukan dengan saya, dibuktikan di pengadilan itu bisa. Tapi kalau bilang seandainya nggak akan bisa, ini liciknya. Nah dia bilang hanya seandainya, tapi semua masyarakat menganggap itu iya. Karena dia berani ke sini. Jadi pahlawan, kesiangan itu loh. Berani masuk. Ya makanya itu. Ya, itu pertanyaan bagus itu. Inilah kenapa negara kita ini dijajah begitu lamanya, karena mudah untuk diadu domba. Dan yang kedua kan kemarin juga sama, bilang kalau Bu Ida Dayak itu kan pakai trik. Tapi karena orang Dayak itu kompak, mati kutu, dihina orang se-Indonesia. Tapi kita orang Jawa ini kan nggih amit, nggih semeleh ngono wis engko suatu saat kebukti kebenaran. Ya sekarang ya kayak gini. Tapi alhamdulillah karena orang Dayak itu kompak, Bu Ida Dayak nggak jadi korban kayak saya gitu. Cukup saya aja, buat pengalaman lah. Sampai kemarin anggota DPR banyak pejabat yang ngomentarin masalah itu. Matan Allahumma shalli ala Muhammad. Nggih. Nanti dan sekali lagi saya sampaikan ini ya. Sebelum saya mau nemuin Bu Marena, alhamdulillah. Yang jelas sekarang ya intinya juga kita perlu berterima kasih lah dari si badut merah ini dengan adanya beliau menghina saya. Yo sekarang orang yang datang ke sini kan nggak mengira saya sakti, kecuali untuk niat silaturahmi. Ya saya berterima kasih itu. Dan kalau banyak orang yang menghina saya itu kan menjadikan niat saya itu benar-benar karena Allah, bukan karena manusia. Dan alhamdulillah sekarang subscribe-nya 1,7 juta. 1,7 per tadi malam. Dan dari itu saya mengucapkan rasa syukur. Untuk syukuran itu semua media yang ada di Pondok Nuswantoro itu semuanya separuh harga. Jadi cukup kalau mau membeli itu cukup memberikan modalnya saja. Semuanya itu separuh harga, semuanya. Ngoten niku wae. Allahumma sholli ala Muhammad. 1 minggu ya, mulai besok malam apa ya? Yang di sini ya malam ini. Kalau ini kan diupload besok malam ya. Kalau yang di sini malam ini. Yang ini saya besok malam apa? Besok malam Selasa. Tanggal berapa? Ya, tanggal 27 sampai 1 minggu. Itu semua media yang ada di Pondok Nuswantoro separuh harga, potong harga 50%, 1 minggu. Allahumma sholli ala Muhammad. Termasuk yang seperti ini juga, serbu kelor gitu ya. Semuanya madu kunir. Nggih, monggo dilanjut. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.